Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Akmaluddin, Ega Firmawati, Aryo Dimas, Dimas Hadiwijaya, dan Nela Gayanti. Untuk tugas kali ini, kami akan mempresentasikan tentang ruang vektor dan transformasi linier. Ortogonal komplement. Pengertian ortogonal komplement adalah dalam ruang vektor berdimensi hingga seperti R pangkat 2 atau R pangkat 3. Ortogonal komplement di suatu subruang W C R pangkat N adalah himpunan semua vektor di R pangkat N yang tegak lurus terhadap setiap vektor di W. Notasi W kurang lebih sama dengan V E R pangkat N V kali W sama dengan 0 untuk semua W E W. Contoh soal, misalkan subruang W C R pangkat 3 dibentangkan oleh vektor W sama dengan 1, 2, 3. Tentukan semua vektor V E R pangkat 3 yang merupakan ortogonal komplement dari W, yaitu cari W. Penyelesaian, kita cari semua V sama dengan X, Y, Z, E, R pangkat 3 yang tegak lurus terhadap W. Syarat ortogonal, dot product harus 0. V kali W sama dengan X buka kurung 1 tutup kurung tambah Y buka kurung 2 tutup kurung tambah Z buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 0. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 0. Ini adalah persamaan linear satu variabel dengan 3 variabel bebas. Jadi solusi umum dari W kurang lebih adalah himpunan semua vektor X, Y, Z yang memenuhi persamaan di atas. Misalnya kita udah ke bentuk parametris matriks, pilih variabel bebas, misalnya Y sama dengan 8, Z kurang 1, maka X sama dengan min 2, 8, kurang 3I. Jadi solusi umum V sama dengan min 2, 8 kurang 3T, 8T sama dengan 8, min 2, 1, 0 tambah I min 3, 0, 1. Kesimpulan, ortogonal komplement W kurang lebih adalah subruang 2 dimensi dari R pangkat 3 yang dibentangkan oleh dua vektor W kurang lebih sama dengan span min 2, 1, 0 min 3, 0, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Hadiwijaya dengan NIM 24030450045, prodi STI 2B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang diterangkan oleh teman saya sebelumnya. Penyelesaian soal orthogonal complements of the fundamental subspace. Soal pertama, untuk matriks A, tentukan dimensi dari keempat subruang fundamental. A sama dengan min 1, 3, 5, min 1, 2, 0, 2, min 4, min 3, min 5, 9, dan 0. Jawabannya adalah C. Langkah penyelesaian. Ubah matriks A ke bentuk reduced row echelon form, RREF. Hasil RREF menunjukkan terdapat 3 pivot sehingga rank A sama dengan 3. A berukuran 3 kali 4. Dalam kurung, M sama dengan 3, N sama dengan 4. Maka, dim C A sama dengan rank A sama dengan 3. Dim N A sama dengan N dikurang R sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Dim C A transpose sama dengan rank A sama dengan 3. Dim N A transpose M dikurang R sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan bahas proyeksi vektor ke subruang. Proyeksi vektor X ke subruang V adalah bayangan ortogonal dari X ke dalam V. Proyeksi ini adalah vektor di V yang paling dekat dengan skala Euclidean dengan X.
Rumus umum proyeksi. Jika subruang V dibentuk oleh vektor-vektor basis yang tersusun dalam matriks A, maka proyeksi dari X ke V diberikan oleh, ini adalah rumus umumnya ya. Proyeksi vektor X ke subruang V sama dengan matriks A dikalikan dengan inverse dari A pangkat TA, lalu dikalikan dengan A pangkat T, kemudian dikalikan dengan vektor X, di mana A adalah matriks kolom yang dibentuk dari vektor-vektor basis V. Lalu A pangkat T adalah transpose dari A pangkat TA min 1 adalah inverse dari A pangkat TA. Syaratnya kolom-kolom pada A harus linear independen agar A pangkat T A dapat diinverse. A adalah matriks ukuran N kali K dengan N dimensi ruang dan K jumlah basis. Lalu selanjutnya proyeksi ke vektor tunggal. Jika V sama dengan span V dan V adalah elemen bilangan real, maka proyeksi X ke V adalah proyeksi vektor X ke arah vektor V adalah hasil dari dot produk atau perkalian titik antara X dan V dibagi dengan dot produk V dengan dirinya sendiri, lalu dikalikan dengan vektor V, di mana titik itu adalah operasi dot produk. Selanjutnya proyeksi dan matriks proyeksi. Matriks proyeksi P adalah P sama dengan A kali A pangkat TA min 1 A pangkat T. Ciri-ciri matriks proyeksi yaitu idempoten, P2 sama dengan P, simetris, P pangkat T sama dengan P. Berarti jika kamu menerapkan proyeksi lebih dari satu kali, hasilnya tetap sama. Nah, tujuan penggunaan proyeksi yang pertama itu metode least squares atau regresi linear, machine learning atau reduksi dimensi seperti PCA, grafika komputer atau bayangan dan pencahayaan, dan sistem persamaan overdetermined. Baik teman-teman, saya Ega Firmawati dengan NIM 24030455041. Kita lanjut ke bagian least square solution. Apa itu least square solution? Least square solution adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi eksak. Disebut sistem tak konsisten. Ketika kita punya sistem linear A X sama dengan B, tapi tidak ada X yang benar-benar bisa membuat AX sama dengan B, maka kita cari X yang membuat AX sedekat mungkin ke B. Tujuannya adalah untuk meminimalkan error atau selisih kuadrat terkecil antara hasil AX dan nilai sebenarnya B. Nah, kenapa sih kita butuh least squares? Coba bayangkan, kita sedang mengukur sesuatu di laboratorium, tapi data hasil pengukurannya tidak pas. Kalau kita masukkan data ini ke sistem persamaan, ternyata nggak ada solusi yang memenuhi semua persamaan secara tepat. Nah, kita tetap butuh solusi. Maka dari itu, kita cari solusi yang paling mendekati. Inilah gunanya metode least squares. Kita ingin meminimalkan selisih antara hasil perhitungan dan data aktual dalam bentuk AX sama dengan B. Di dunia nyata, data tidak selalu sempurna. Contohnya, hasil eksperimen bisa mengandung kesalahan pengukuran. Data survei mungkin tidak konsisten. Dalam machine learning, data training sering tidak presisi. Jadi, kita tidak cari solusi sempurna, melainkan solusi terbaik secara matematis, yaitu yang errornya paling kecil. Bagaimana sih cara kerjanya? Misalkan, kita punya sistem AX sama dengan B. Jika sistem tak konsisten, kita ubah tujuannya menjadi min per X, AX kurang B, pangkat 2. Solusi dari minimisasi ini bisa ditemukan dengan normal equation. A pangkat T, AX sama dengan A pangkat T, B. Ini adalah sistem baru yang bisa kita selesaikan dengan metode biasa seperti eliminasi Gauss atau kalkulator matriks. Nah, kita masuk ke langkah-langkah menyelesaikan least square. Yang pertama, tulis sistem dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Yang kedua, hitung transpose dari A yaitu A pangkat T, kalikan A pangkat TA dan A pangkat TB. Yang keempat, selesaikan sistem baru A pangkat T AX sama dengan A pangkat TB. Yang terakhir, hasil X inilah least square solutionnya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, kita diberi dua persamaan teman-teman. X plus Y sama dengan 1, 2X plus 3Y sama dengan 1. Kalau kita susun ke bentuk matriks, kita punya A sama dengan matriks 1, 2, 1, 3, dan B matriks 1, 1. Kalau dicek, sistem ini tidak punya solusi eksak. Jadi kita lanjut pakai least squares.
Kemudian langkah penyelesaiannya adalah menghitung A pangkat T A dan A pangkat TB dengan mengalihkan transpos A dengan A dan B. Kita dapat A pangkat T A sama dengan matriks 5, 7, 7, 10. A pangkat TB matriks 3, 4. Kemudian kita masukkan ke persamaan normal equation. Selanjutnya kita punya sistem baru. Matriks 5, 7, 7, 10. Matriks XY sama dengan matriks 3, 4. Sistem ini bisa kita selesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss, substitusi, atau kalkulator. Hasilnya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Jadi ini adalah solusi least squares-nya. Dari interpretasi hasil, walaupun sistem awal tidak punya solusi eksak, hasil least squares memberi kita nilai X dan Y yang mendekati pemenuhan sistem. Kalau kita hitung AX, hasilnya sangat dekat atau sama dengan B. Jadi inilah solusi terbaik secara kuadrat error. Metode least squares ini sangat penting di dunia nyata. Misalnya dalam regresi linear untuk memodelkan hubungan antara dua variabel, dalam machine learning untuk melatih model agar meminimalkan kesalahan prediksi di bidang engineering ketika fitting kurva atau mencari parameter dari data eksperimen. Least squares digunakan untuk menyelesaikan sistem yang tidak punya solusi tepat. Kita mencari solusi yang meminimalkan selisih AX dikurang B. Langkah utamanya adalah menyusun dan menyelesaikan normal equation. Konsep ini sangat penting dalam ilmu data, statistik, dan teknik. Terima kasih teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah materi tentang coordinates in a new basis atau mengubah koordinat vektor dari basis standar ke basis yang baru. Di sini pengertiannya apa sih basis baru itu? Jadi, dalam ruang vektor seperti R2, basis adalah himpunan vektor yang saling bebas dan membentuk seluruh ruang. Basis standar di R-2 itu I sama dengan 1, 0 dan J sama dengan 0, 1. Jadi, koordinat dalam basis baru berarti menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linear dari dua vektor basis baru V dan W. Oke, selanjutnya ada rumus umum. Jadi diberikan basis baru itu V dalam kurung V1, V2, lalu W dalam kurung W1, W2. Vektor yang akan diubah itu adalah X sama dengan X1 dan X2. Di sini kita ingin cari XB sama dengan AB pangkat T sehingga X sama dengan A dikali V ditambah B dikali W. Lalu di sini ada metode penyelesaiannya. Jadi pertama kita susun matriks basis baru A sama dengan V dikali W. Lalu kita menyusun sistem persamaan linear A dikali X, B sama dengan X. Lalu terakhir kita gunakan eliminasi Gauss atau metode substitusi untuk mencari nilai A dan B. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Di sini vektor V sama dengan dalam kurung 1 minus 4 dan W dalam kurung minus 3, 2 membentuk basis alternatif untuk R2. Nah, gunakan ini untuk mengubah X sama dengan minus I dikurang 6J ke dalam basis alternatif. Dan di sini ada pilihan jawabannya, A, B, C, dan D. Oke, kita masuk ke langkah pengerjaannya. Jadi yang pertama ini kita kan ingin cari skalar C1 dan C2 sehingga X sama dengan C1V plus C2W. Nah ini minus 2 minus 6 sama dengan C1 1 minus 4 ditambah C2 minus 3 2. Nah ini udah dapat ditulis sebagai persamaan matriksnya. Jadi 1 minus 3 minus 4 2 dikali C1 C2 sama dengan minus 1 minus 6. Atau dengan notasi yang digunakan di solusi A, X, B sama dengan X. Jadi 1 minus 3 minus 4, 2. XB sama dengan minus 1 dan minus 6. Kemudian kita menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan pada matriks augmented. 1 minus 3 minus 1 minus 4, 2 minus 6. Setelah mengubahnya ke bentuk echelon baris tereduksi 1, 0, 2, 0, 1, 1. Ini berikan kita XB 2, 1. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, transformasi matriks terhadap basis. Sebuah transformasi linear T bilangan real dapat dipresentasikan dengan matriks relatif terhadap suatu basis tertentu.
Artinya, kita dapat mengubah vektor dalam suatu basis, melakukan transformasi dan kemudian mengembalikannya ke basis semula. Tujuannya untuk menghitung matriks transformasi M yang mengubah vektor X, B menjadi T, X, B juga dalam basis B, yaitu T, X, B sama dengan M, X, B. Rumusnya yaitu untuk mencari matriks transformasi relatif terhadap basis B, kita gunakan rumus M sama dengan C min 1 A kali C. Keterangannya A sama dengan matriks transformasi linear T dalam basis standar. C adalah matriks perubahan basis dari standar ke basis B, dibuat dari vektor-vektor basis B sebagai kolom-kolom. C min 1 adalah inverse dari matriks C, dan yang terakhir M adalah matriks transformasi dalam basis B. Kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Diberikan transformasi linear bilangan real pangkat 2 dengan T vektor X sama dengan A, X, A sama dengan min 1, 3, 2, 1. Lalu B sama dengan V1 sama dengan min 44, V2, 44. Diketahui representasi vektor dalam basis B, vektor X, B sama dengan 2, 3. Tentukan T, X, B yaitu hasil transformasi dari X dalam basis B. Penyelesaiannya yang pertama, kita buat matriks perubahan basis C, susun vektor basis B sebagai kolom. C sama dengan min 4, 4, 4, 0. Yang kedua yaitu hitung inverse dari C, yaitu C min 1. Gunakan rumus inverse matriks 2 kali 2. C min 1 sama dengan 1 per min 4 kali 0 dikurang 4 kali 4 dikali 0 min 4 min 4 min 4 sama dengan 1 per 16 dikali 0 min 4 min 4 min 4 sama dengan 0, 1 per 4, 1 per 4, 1 per 4. Yang ketiga, hitung matriks transformasi ke dalam basis B. Kita gunakan rumus M sama dengan C min 1A kali C. Kita hitung dulu A dikali C nya. Jadi A kali C sama dengan min 1, 3, 2, 4 min 4, 4, 4, 0 sama dengan min 1 kali min 4 ditambah 3 kali 4 2 kali min 4 ditambah 1 kali 4 min 1 kali 4 ditambah 3 kali 0 2 kali 4 ditambah 1 kali 0 sama dengan 4 tambah 12 min 8 ditambah 4 min 4 ditambah 0 8 tambah 0 jadi 16 min 4 min 4 8. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. M sama dengan C min 1AC sama dengan 0, 1 per 4, 1 per 4, 1 per 4 dikali 16 min 4 min 4 8. Kita jabarkan 0 kali 16 plus 1 per 4 dikali min 4 0 kali min 4 ditambah 1 per 4 dikali 8 1 per 4 dikali 16 ditambah 1 per 4 dikali min 4 1 per 4 dikali min 4 ditambah 1 per 4 dikali 8 sama dengan min 1, 2, 3, 1. Yang keempat, kita hitung hasil transformasinya. T X B sama dengan M X B sama dengan min 1, 2, 2, 3, 1, 3 sama dengan min 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 3 kali 2 ditambah 1 kali 3 sama dengan min 2 tambah 6 6 tambah 3 sama dengan 4, 9. Jadi T vektor X B sama dengan 4, 9. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.